Ya. Ampun Ustaz, telat. Ya, Dari nggak apa-apa. Jakarta biasa macet. Baik, para sahabat Jakarta Berdakwah, kita kembali lagi pada acara kita ya di episode ketiga ini. Sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ya, kami mendoakan semoga para sahabat semua ya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam urusannya, diterima amal solehnya, di puasanya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai acara kita ya. Sebelumnya kita sapa dulu Ustaz Tisna Syarbudi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz sehat Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua Ustaz ya. Alhamdulillah. Gimana Mas Afri? Sehat. Ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik, sebelum kita mulai ya ke materi, betul membahas terkait dengan yang kemarin disampaikan ya, bagaimana hukum puasa bagi seorang wanita yang sedang haid ya, atau sedang nifas ya, yang baru melahirkan. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari materi sebelumnya. Iya. Jadi pertanyaan seperti ini Ustaz. Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin mengkodok puasanya ya, sampai puasa berikutnya itu kelupaan Ustaz. Kelupaan. Nah, itu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara membayarnya atau mengkodoknya? Iya. Baik para sahabat Jakarta Berdakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kalau ada orang yang dia punya kewajiban mengkodok puasa bablas, nah, gitu. Jadi sampai Ramadan berikutnya belum dikodok juga. Nah, gitu. Memang dalam kitab Ahkamus Shalah ini tidak ada pembahasan khusus ya tentang pertanyaan itu. Nah, sebagaimana di awal kajian kita bahwa kita juga menyiapkan kitab-kitab penunjang. Nah, dalam kitab Al-Majmu' ini Syarah Al-Muhadzab Isyirazi karangan Imam An-Nawawi ini ada pembahasan tentang hal tersebut ya. Jadi ada bisa dibilang bab khusus lah yang membahas tentang pertanyaan tadi gitu ya. Jadi tentang orang yang dia itu telat mengkodok puasanya sampai ketemu puasa berikutnya ya. Jadi di sini di halaman 532 ya, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Syarhul Muhadzab Isyirazi, ini terbitan Darul Alamiyah ya. Halaman 532 ya. Di sini ada pembahasan fi madzahibil ulama fi man akhara qada'a Ramadan bi ghairi udhrin hatta dakhala Ramadan akhar. Jadi bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadan, bagi orang yang mengakhirkan mengkodok puasa Ramadan bi ghairi udhrin, tapi nggak ada uzur. Nggak ada uzur itu maksudnya gimana sih? Sebenarnya dia tuh kuat puasa. Yang ada uzur itu jika orang itu misalkan tadi Syekhul Kabir ya sebelumnya, atau dia sakit terus panjang tahun, memang dia nggak bisa puasa. Tapi ada orang dia itu sebenarnya nggak ada uzur, artinya dia tuh kuat puasa, cuma lupa mulu gitu ya, atau males gitu ya. Jadi nggak ada uzur hatta dakhala Ramadan akhar ya, hingga kemudian masuk Ramadan berikutnya. Nah di sini Imam Nawawi mengatakan qad zakarna anna madhhabana annahu yulzimuhu shauma Ramadan al-khabir. Sungguh telah disebutkan bahwasanya mazhab kami ya,
mewajibkan, mengharuskan orang seperti itu saum Ramadan al-hadir, saum Ramadan di tahun yang sedang berlangsung ya. Misalkan besok nih masuk Ramadan, yang sebelumnya misalkan masih ada kodok 10 ya, baru di kodok 7, masih kurang 3, gimana nih? Ya udah, yang pertama dilakukan adalah puasa di Ramadan al-hadir yang sekarang dulu. Yang sekarang nih Ramadan masuk lagi ini, ya puasa dulu gitu. Sumayak di al-awal, barulah kemudian dia mengganti Ramadan yang pertama, yang sebelumnya itu kodoknya masih kurang gitu ya. Wa yulzimuhu min kulli yaumin fidyatun wa hiya muddun min ta'amin. Dan dia diharuskan, diwajibkan di setiap harinya membayar fidyah, yaitu 1 mud dari makanan. Wa bihadza qala Ibnu Abbas wa Abu Hurairah. Pendapat ini adalah perkataan atau pendapatnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, wa Atha bin Abi Rabah, wal Qasim bin Muhammad, wa Zuhra, wal Auza'i, wal Malik, wa Thawri, wa Ahmad, wa Ishaq. Ila anna Thawri qala al-fidyatu muddani. Hanya saja Imam Ats-Tsauri ya, itu berpendapat bukan hanya membayar fidyahnya itu 1 mud, bahkan 2 mud harus dibayar, karena dia itu tadi gak ada udzur seperti itu. An kulli yaumin ya, muddani an kulli yaumin. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa Ibrahim An-Nakhai wa Abu Hanifah wal Muzani ya. Abu Ibrahim Al-Muzani maksudnya, wa Dawud ya. Yang dimaksud adalah Dawud Az-Zahiri, yaqdihi wala fidyata alai. Orang ini ya, dia mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi bisa dikatakan ada 3 pendapat nih para ulama ya. Ada yang berpendapat kalau seperti itu dia ganti setelah Ramadan selesai nih, dia ganti, segera diganti, bayar fidyah setiap hari 1 mud. Yang kedua diganti, bayar fidyah 1 harinya 2 mud ya, pendapatnya Ats-Tsauri. Kemudian yang ketiga, cukup mengqadha tanpa membayar fidyah, seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat ya di kitab Bidayatul Mujtahid ya, Ibnu Rushd, perbedaan. Ini juga di sini ada pembahasan juga ya. Di sini wa amma idza akhara al-qada hatta dakhala Ramadan akhar. Jadi kalau ketika mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan berikutnya ya. Di sini dikatakan faqala qaumun yajib alaihi ba'da siyam Ramadan al-akhar al-qada wal kafarah. Jadi bagi orang itu wajib setelah puasa Ramadan itu ya, dia mengqadha dan kafarah ya. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad ya. Kafarah di sini maksudnya tadi membayar fidyah 1 mud itu. Wa qala qaumun, berkata kelompok yang lain, la kafarata alai, enggak ada kafarah, enggak perlu bayar fidyah. Wa bihi qala Al-Hasan Al-Basri wa Ibrahim An-Nakhai ya. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai. Mirip dengan apa yang ada di kitab Al-Mazmu tadi ya, seperti itu. Kalau kita lihat di kitab Ahkamus Shalah dari pendapat-pendapat penulis ya, Al-Musannif ini lebih cenderung sebenarnya tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Jadi kafarah itu hanya bagi yang melakukan jima, melakukan hubungan suami istri ya, secara sengaja di bulan Ramadan, seperti itu. Tetapi kalau kita baca di fikih sunnah misalkan, itu memang disebutkan ada riwayat-riwayat yang menyatakan bayar kafarah 1 mud itu bayar fidyah. Tetapi riwayat-riwayat itu memang riwayat sahabat, jadi itu pendapat sahabat. Sementara ya para sahabat yang lain berpendapat ada yang tidak perlu membayar fidyah. Jadi gitu. Jadi kalau kita melakukan tarjih ya, lebih kuat yang berpendapat bahwasanya mereka cukup mengqadha saja. Cukup mengqadha saja, seperti itu ya. Terlepas tadi sekali lagi kita menghormati adanya perbedaan pendapat yang menyatakan kalau dia
ada tanpa uzur ya, artinya dia sekedar lupa doang, sebenarnya dia mampu berpuasa, harusnya dia tidak hanya mengqadha tapi harus bayar fidyah ya. Tapi kalau kita pelajari kitab Ahkamus Shalah ini memang lebih cenderung bahwasanya tidak perlu membayar fidyah, jadi cukup mengqadha saja. Jadi artinya kalau ada orang kelupaan, gimana ya Ustaz? Saya kemarin utang 10, baru bayar 7 udah masuk Ramadan berikutnya gitu. Ente ada uzur nggak? Sakit apa kenapa? Nggak ada. Ya berarti itu tanpa uzur ya. Kalau seperti itu nanti selesai Ramadan ya diganti yang kemarin masih kurang itu, seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan bagi orang yang punya kewajiban qadha puasa Ramadan, kemudian bablas keterusan sampai masuk Ramadan berikutnya belum diqadha ya. Maka kewajibannya ya selesai Ramadan itu segera diganti ya. Segera diganti karena kita nggak tahu umur itu kan, nanti jangan sampai ya kemudian nauzubillah gitu sudah meninggal sedangkan ada kewajiban yang belum ditunaikan ya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti ada dua tadi saat ya, jadi boleh kemudian mengganti kodoknya saja ya, tanpa harus bayar gitu ya. Atau tadi boleh juga dengan mengganti kodonya dan membayar. Iya. Ada lebih tepat ada 3 pendapat tadi. Sama yang satu mud itu. Yang iya. Jadi yang membayar fidyah itu ada 2. Yang satu bayar fidyah 1 mud, yang satu lagi at-tauri tadi itu 2 mud ya. Nah, tadi diantaranya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Al-Muzani yang berpendapat tidak perlu membayar fidyah. Ya, cukup qadha saja. Ini juga ulama Syafi'i ya. Bahkan muridnya Imam Syafi'i di Mesir ya. Jadi Abu Ibrahim Al-Muzani Al-Misri ya. Jadi termasuk ulama besarnya dari mazhab Syafi'i juga. Artinya dari kalangan mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat cukup diqadha saja tanpa perlu membayar fidyah seperti itu. Ya. Jadi ada 2 pilihan nih bagi sahabat Jakarta Kubu Dakwah untuk memilih Ustaz ya. Dan dua-duanya dibolehkan Ustaz ya. Ada 3, yang 3. Iya, tetapi dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz 1 itu dijelaskan jika dalam satu perkara kemudian ada 3 pendapat, ada 3 hukum misalkan, atau 2 hukum, maka seorang muslim tidak boleh memilih dengan hawa nafsunya, memilih mana yang paling dia senangi, memilih mana yang paling mudah, itu tidak boleh. Jadi memilih karena aspek ashal, dicari mana yang paling mudah, tidak boleh. Jadi harusnya memilih karena dalil yang paling kuat. Nah, gitu. Nah, kalau dalam pembahasan yang saya kaji di kitab Ahkamus Shalah ini, kalau kita lihat penulis ini hanya menyatakan kafarah itu hanya untuk yang melakukan jima secara sengaja di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Jadi selain itu tidak ada kafarah seperti itu. Meskipun tadi ada pendapat-pendapat yang mengutip pendapat para sahabat. Nah, setahu saya memang penulis kitab ini Ahkamus Shalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa pendapat sahabat atau mazhab sahabat itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, pendapat sahabat itu baru bisa menjadi dalil kalau dia menjadi ijma, menjadi kesepakatan semua sahabat. Nah, kalau belum jadi ijma, yaitu hanya masih pendapat sebagian sahabat, beberapa sahabat. Bisa jadi memang kemudian ada sahabat yang lain yang berpendapat yang lain seperti itu. Nah, maka kemudian kita tarjih. Nah, kalau dari yang saya pelajari, ya Al-Fakir pelajari yang lebih kuat, yang cukup hanya membayar qadha saja tanpa perlu membayar fidyah. Baik, Mirsa, sahabat Jakarta Kubu Dakwah, barusan telah dipaparkan oleh Ustadz Isna ya secara gamblang ya terkait dengan pertanyaan tadi. Semoga para sahabat yang menanyakan pertanyaan ini sudah tercerahkan ya, sudah dipahami maksudnya. Baik, untuk selanjutnya masuk ke materi Ustaz. Ya, baik. Nah, sekarang dilanjutkan. Baik, para sahabat Jakarta Kubu Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di sesi ketiga ini. Insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana hukum berpuasa bagi para wanita hamil dan menyusui. Kalau mereka
kemudian merasa berat untuk berpuasa, apakah boleh kemudian mereka tidak berpuasa, ya. Atau dengan kata lain berbuka di bulan Ramadan, ya, siang hari bulan Ramadan, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin. Ammal hamilu wal murdi'u fa innahu yajuzu lahuma an tuftira wa alaihima al-qada. Sawa'un khafata ala anfusihima faqat aw ala anfusihima wa waladihima aw ala waladihima faqat aw lam takhafa ala syai'in mutlaqan. Jadi adapun orang hamil dan orang yang menyusui, maka sesungguhnya bagi mereka itu boleh untuk berbuka di bulan Ramadan. Kemudian mereka mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, misalkan hamilnya mabok gitu, ya. Kan banyak tuh perempuan-perempuan, wanita-wanita, ibu-ibu, ya, emak-emak yang kalau hamil mabok, nyium bau nasi mabok, nyium bau suaminya mabok, ya. Tapi anehnya ada, ya, satu benda yang kalau itu dicium sama wanita hamil itu semuanya nggak ada yang mabok tuh Mas Hafid. Apa itu Ustaz? Semua wanita hamil setahu saya, ya, sahabat Jakarta Kolbu Dakwah, kalau nyium duit nggak ada yang mabok. Saya juga bingung. Iya. Bisa ada tuh wanita hamil mabuknya milih-milih gitu. Iya. Jadi suami ini pulang bawa duit, nggak ada itu yang mabok tuh ngeliat tuh duit gitu. Saya juga bingung, nggak ada setahu saya. Iya. Tapi kalau ada yang mabok nyium bau nasi ada, nyium bau masakan apa, bahkan nyium bau suaminya mabok ada. Tapi kalau nyium bau duit nggak ada. Kayaknya ada filternya tuh Ustaz. Gitu ya. Iya. Jadi bagi wanita hamil dan menyusui itu boleh dia berbuka, ya, dan qada. Sawa'un khafata ala anfusihima faqat aw ala anfusihima wa waladihima. Sama saja apakah dia itu khawatir akan dirinya saja atau khawatir akan dirinya dan anaknya, ya, karena orang hamil kan dirinya anaknya. Menyusui juga gitu. Iya. Menyusui khawatir akan dirinya, kurang gizi misalkan, juga anaknya. Iya, gimana Ustaz? Au ala waladihima faqat, atau khawatir hanya karena khawatir anaknya saja. Alam takhafa ala syai'in mutlaqan, atau dia tidak, atau karena tidak takut sama sekali pada apapun secara mutlak, ya. Jadi intinya wanita hamil itu boleh dia berbuka, ya. Boleh dia buka secara mutlak. Iya. Seperti itu, ya. Kenapa kemudian ini disebutkan seperti itu? Karena memang ada yang berpendapat karena khawatir ini dan itunya itu seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat penulis Ahkamus Shalah, ya, kitab Ahkamus Shalah berpendapat wanita hamil dan menyusui itu boleh berbuka, dalam artian boleh memilih dia mengambil rukhsah, ya, itu semata-mata karena dia hamil dan sedang menyusui anaknya secara mutlak, bukan karena kekhawatiran tertentu, ya. Amma jawazu iftaril hamil wal murdi li mujarradi kaunihima hamilan wa murdian bi ghaddin nazri an kaunihima khaifatain au ghairi khaifatain. Adapun kebolehan berbuka, kebolehan tidak puasa bagi orang hamil dan menyusui itu semata-mata karena posisi mereka, keberadaan mereka sebagai orang yang hamil dan menyusui, tanpa memandang posisinya apakah kedua-duanya takut, ya, atau tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Falima subita fi sahihain an Anas bin Malik al-Ka'bi anna Rasulullah SAW qala, ya, innallaha azza wa jalla ta'ala, ya, innallaha azza wa jalla atau innallaha ta'ala wa doa anil musafir as-saum wa syatrus shalah, ya, wa anil hamil wal murdi as-saum, ya. Jadi dikarenakan ini ada hadis, ya, yang ditetapkan dalam kitab Sahihain, ya, berarti riwayat Bukhari Muslim, ya. Juga ada riwayat dari At-Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik al-Ka'bi, ya, karena dari Bani Ka'ab, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu meletakkan bagi musafir puasa.
Maksudnya meletakkan itu meniadakan gitu. Maksudnya melepaskan. Boleh orang musafir itu tidak puasa. Wasyatru sholah. Kemudian wasatru sholah. Kemudian wasatru sholah. Kemudian bagi musafir itu boleh membagi dua sholatnya. Maksudnya apa? Boleh mengkosor. Nah, gitu. Wa anil hamil wal murdi as-shaum. Nah, untuk orang yang hamil dan orang yang menyusui, Allah meniadakan puasa, membolehkan mereka tidak puasa. Walam yazkuril hadis, ya, ayaqayyidin li jawazil iftar, ya. Dan tidak, hadis ini tidak menyebutkan ya, hadis ini tidak menyebutkan suatu batasan ya, untuk kebolehan berbuka. Bal dzakara dzalika mutlaqan lil hamil wal murdi, akan tetapi disebutkan ya secara mutlak bagi orang yang hamil dan menyusui. Li mujarradi kaunihima hamilan au murdian, semata-mata karena beradaan mereka sebagai wanita hamil dan wanita yang menyusui, seperti itu ya. Jadi maka bagi wanita yang hamil dan menyusui itu boleh mereka tidak berpuasa karena kondisinya yang sedang hamil dan menyusui, baik karena dia khawatir karena dirinya, karena khawatir karena dirinya dan anaknya, atau khawatir karena anaknya saja ya, semuanya itu boleh ya, seperti itu ya. Jadi boleh ya. Wa amma wujubul qada 'alal hamil wal murdi fali anna siyama wajaba 'alaihima wa aftarata fasara dainan fi dhimmatihima wajaba 'alaihima qada'uhu. Adapun kewajiban mengganti bagi orang hamil dan menyusui dikarenakan puasa itu wajib ya, bagi mereka. Fali anna siyamu ya, wajib ya. Fali anna siyamu ya, wajib alaihima ya. Dikarenakan puasa itu wajib bagi mereka, telah diwajibkan bagi mereka. Fa aftarata, kemudian wanita hamil dan menyusui ini memilih berbuka ya. Fasara dainan fi dhimmatihima, maka karena mereka berbuka maka jadilah itu sebagai hutang ya, dalam tanggungan mereka. Wajib alaihima qada'uhu, wajib bagi mereka mengganti puasanya. 5 ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, dikarenakan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhar. Karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi telah datang seorang perempuan menemui Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia masih punya kewajiban puasa nadhar. Perempuan nih, dia mungkin suka nadar gitu ya. Kalau anak saya lulus ini, lulus itu, saya mau puasa, nah, gitu. Apa asumu anha? Ya, apakah saya harus berpuasa untuk menggantikan ibu saya tadi gitu? Qala, kemudian Nabi berkata, ara'aiti law kana ala ummika dainun faqadaitihi. Bagaimana pendapatmu? Seandainya ibu kamu itu punya hutang, apakah kamu akan membayarkannya? Nah, kata Nabi gitu. Akana yu'addi dzalika anha, apakah kamu akan melunasinya? Gitu. Kamu menunaikannya untuk ibu kamu? Qalat na'am, kata perempuan itu, kemudian iya saya akan tunaikan gitu. Qala fasumi an ummik, maka kamu berpuasalah untuk ibu kamu ya, hadis riwayat Muslim ya. Jadi dari sini berarti puasa orang tua saja ya, puasa nadar itu, kemudian yang itu menjadi dainun, menjadi hutang, itu wajib diqadha ya, apalagi puasa Ramadan. Wa amma ada mewujubil fidyah, adapun kewajiban ya, fidyah ya. Adapun tidak adanya kewajiban fidyah ya, mohon maaf ya, adapun tidak adanya kewajiban fidyah fali annahu lam yarid nasun fi wujubiha fi hadhil hal, dikarenakan tidak ada nas, tidak ada dalil yang menyatakan tentang kewajiban fidyah pada kondisi itu. Jadi bagi perempuan yang dia hamil atau dia menyusui ya,
maka cukup baginya mengqadha saja. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan di awal. Karena hadis yang menyatakan rukhsah bagi orang hamil dan menyusui itu dinyatakan secara mutlak, ya. Tidak ada batasannya, tidak ada muqayyadnya, ya. Sehingga kemudian wanita hamil dan menyusui ini, ya, tidak perlu kemudian pada saat mengqadha juga, misalkan karena khawatir ini dan itu, ditambah fidyah. Kenapa kemudian di sini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai penulis kitab Ahkamus Shalah ini memunculkan kalimat ini? Dikarenakan memang ada yang berpendapat jika wanita hamil dan menyusui itu, ya, dia tidak puasa karena khawatir karena anaknya saja, ya, semata-mata khawatir anaknya kenapa-napa, nah itu dia bukan hanya cukup qadha tapi juga harus bayar fidyah. Nah, sedangkan di sini Syekh Taqi berpendapat wanita hamil dan menyusui sejak di awal sudah dibatasin tuh, bahwa mereka itu tidak puasa mutlak, bukan karena khawatir ini dan khawatir itu. Maka begitu juga pada saat mereka mengganti puasanya, maka cukup dengan qadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita saat itu sebentar. Berarti bagi wanita tadi, kalaupun kemudian dia merasa, ya, karena khawatir terhadap anaknya tadi, tetap saja dia cukup dengan membayar mengganti dengan qadha saja saja. Iya, tidak harus membayar fidyah. Iya. Kemudian sedikit kita tambahkan di sini terkait kewajiban shaum Ramadan dengan ru'yatul hilal, ya. Jadi kita masuk tambah sedikit, ya. Wala yajibu shaumu Ramadan illa bi ru'yatil hilal. Dan tidak wajib puasa Ramadan itu kecuali dengan melihat hilal, melihat bulan baru, ya. Gitu, ya. Fa in gumma, ya, 'alan nas, ya, wajaba 'alaihim ayastakmilu Sya'ban summa yasumu. Tapi kalau kemudian awan itu terhalang, ya, bagi manusia untuk melihatnya, maka wajib bagi mereka menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban, kemudian mereka berpuasa. Nah, jadi karena bulan dalam hitungan Komariah itu kan mentok 29. Nah, kalau kemudian terhalang digenapi jadi 30, seperti itu. 5 ru'ya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, dikarenakan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian, maksudnya kalian lebaranlah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata wa la tastaqbilu asyhara istiqbalan, ya. Kalau kemudian awan itu terhalang atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan, ya, dan janganlah kalian, ya, menyambut bulan Syawal itu dengan penyambutan. Maksudnya karena saat itu belum jelas, karena terhalang, jangan buru-buru takbiran, gitu kan? Gitu, karena saat itu terhalang awan, ya, baru besok kemudian menyambut bulan Syawal dan artian Lebaran, seperti itu. Ya, jadi para sahabat Jakarta Qalbu Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab ini yang dikuatkan adalah melakukan ru'yatul hilal, ya. Baik, sahabat Jakarta Qalbu Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kajian kita pada sore hari ini, kita telah membahas bagaimana hukum seputar wanita hamil dan menyusui, kemudian tentang kewajiban kita berpuasa itu karena melihat hilal. Artinya kapan kita berpuasa itu ditentukan dengan kita melihat hilal, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat Jakarta sekalian. Dan saya kembalikan kepada host kita, Mas Sabri, silakan. Ya, sekarang sekali Ustaz atas pemaparannya, ya, terkait dengan fikih saum, ya. Nah, dalam hal ini barusan dibahas terkait dengan bagaimana seorang wanita, ya, wanita haid dan wanita yang nifas atau yang melahirkan boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Dan tadi sudah disampaikan juga
cara menggantinya seperti apa. Baik, para sahabat Jakarta Kobu Dakwah, cukupkan saja ya. Ya, Cukupkan dulu untuk episode kita kali ini. Jadi besok dia dibahas terkait tentang niat. Tentang niat. Niat boleh. Tentang niat berkah. Niat itu dirapel langsung 1 bulan, atau harus dibacakan setiap malam ya? Bukan dibacakan, diniatkan setiap malam. Nah biasanya kan setelah habis taruh itu kan imam-imam tuh kalau kemudian niat itu, seperti itu. Lalu kemudian, nah bolehkah seorang muslim itu atau laki itu ketika dia junub gitu ya, dia tiduran gitu sampai kemudian besok sudah masuk puasa, melanjutkan puasanya. Kita kita lanjutkan materi ini, pertanyaan akan dijawab di episode yang akan datang. Ya, kemana-mana tetap di di acara kita di Jakarta Dakwah. Kita tutup ya acara kita dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.